Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoke Lucia Renika Rehatalane. Saya adalah dosen dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadharma, Fakultas Ilmu Komputer dan Desain dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Riset Operasional, di mana dalam penyampaiannya akan meliputi sistem DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana saya juga akan menyampaikan deskripsi atau keterangan mengenai mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa, lalu materi pembelajaran dan sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan saya berikan berupa penyampaian materi, dan juga akan ada tugas dan soal atau kasus yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Berikut ini saya juga akan menyampaikan video pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada semester ini kembali kita bertemu dalam mata kuliah Teknik Riset Operasional. Yang kalian lihat di depan ini adalah rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Jadi kita akan ada 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah untuk UTS. Kemudian pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 adalah untuk UAS atau ujian akhir semester. Nah, nanti sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari selama pertemuan-pertemuan kita ke depan. Nah, pada hari ini kita ke pertemuan pertama ini sebagai pendahuluan dari pertemuan kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau pemodelan dalam riset operasional. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai pemrograman linier secara umum tapi menggunakan metode grafik. Selanjutnya pertemuan ketiga pemrograman linier dengan metode grafis. Kemudian selanjutnya pada pertemuan keempat pemrograman linier dengan metode simplex yang pertama, kemudian lalu pemrograman linier lagi dengan metode simplex yang kedua, dan selanjutnya pemrograman linier dengan metode dualitas. Nah, kemudian pada pertemuan ke-8 itu kalian akan memasuki ujian tengah semester. Nah, pertemuan ke-9 kita lanjut dengan metode transportasi. Pertama akan belajar mengenai metode northwest corner atau pojok barat laut. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-10 metode transportasi dengan menggunakan metode less cost atau biaya terendah. Lalu selanjutnya metode transportasi dengan metode aproksimasi Vogel dan solusi optimal. Pada pertemuan ke-12 ada masalah penugasan. Pertemuan ke-18 ada teori permainan. Pertemuan ke-14 ada teleantrian. Nah, pertemuan ke-15 yaitu pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke UAS, saya akan memberikan kuis atau latihan soal selama pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, dalam 1 semester ini tentu saya akan memberikan tugas yang akan menjadi penunjang. Jadi kan seperti yang kalian ketahui, nilai yang akan kalian dapat itu didapat dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan juga kehadiran kalian. Jadi mohon diperhatikan juga kehadiran. Kalau kalian memang berhalangan, tolong menghubungi. Kalau kalian sakit, silakan memberikan surat dokter. Nah, sebelum saya melanjutkan
ke pembahasan kita yang pertama, adakah yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai TRO atau secara lengkapnya teknik riset operasional. Seperti tadi yang saya sudah sedikit bahas di RPS, bahwa dalam pokok bahasan TRO itu ada pendahuluan, yaitu saat ini, hari ini pertama kali kita bertemu, kemudian kita akan bahas mengenai pemrograman linear yang tadi saya jelaskan, kemudian ada model transportasi, masalah penugasan, kemudian ada teori permainan dan teori antrian. Seperti tadi, ini evaluasi dan penilaian, ada tugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya memberikan contoh kasus dulu. Kasus pertama, di sini saya akan memberikan dua contoh kasus. Kasus pertama, ada seorang mahasiswa, mengapa kalian lah ya, harus menempuh perjalanan jarak jauh dari rumah ke kampus setiap hari. Nah, dalam perjalanan itu kan ada beberapa alternatif yang harus ditempuh dari rumah ke kampus ya, yang dapat digunakan untuk sampai ke kampus. Nah, permasalahannya dari kasus pertama, cara manakah yang paling efektif? Kan kalian biasanya misalnya pergi ke kampus, apakah naik kendaraan pribadi, ada yang bawa motor, mungkin ada yang bawa mobil, atau mungkin diantar oleh orang tua. Kalau naik kendaraan umum misalnya naik busway atau LRT seperti itu ya. Nah, ini permasalahannya, cara manakah yang paling efektif. Nah, itu kasus pertama. Nah, ini kemudian kasus kedua. Pada kasus kedua, PT Surya menghasilkan 10 jenis produk dengan menggunakan fasilitas produksi yang sama. Kemudian produk itu dihasilkan secara bergantian. Lalu ada fasilitas dioperasikan selama 8 jam setiap harinya, 8 jam di setiap harinya, dan selama 6 hari dalam seminggu. Setiap tanggal 1 fasilitas itu dibersihkan untuk perawatan. Jadi fasilitas maintenance ya, harus ada istirahatnya. Nah, biaya produksi setiap jenis produk itu berbeda. Demikian pula harga jualnya. Semua produk menggunakan bahan baku yang hampir sama. Nah, yang menjadi permasalahan dari kasus kita yang kedua ini, berapa unit masing-masing produk yang dihasilkan atau yang harus dihasilkan agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan secara maksimum atau maksimal. Tentunya kita semua sudah tahu ya, perusahaan itu pasti harus mendapatkan keuntungan maksimum supaya bisa mengcover semua biaya yang ada. Kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi kan kita sudah lihat ya, ada kasus pertama dan kasus kedua. Nah, setiap usaha dilakukan dengan tujuan tertentu. Betul ya? Sama seperti kalian kuliah. Untuk apa kalian kuliah? Tujuannya nanti akan bekerja kan? Mencari duit, mencari uang, menghasilkan uang, masuk ke dunia pekerjaan, kemudian membangun karir, terutama ya, karirnya makin naik, penghasilan juga makin bagus. Tentu juga kualitas hidup juga makin bagus. Kemudian pencapaian tujuan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, kita masuk ke pengambilan keputusan. Seperti yang tadi saya sampaikan, waktu kalian bangun buka mata, melek, kalian sudah mulai mengambil keputusan. Mau melanjutkan tidur kah? Ataupun melanjutkan kegiatan kalian yang harus dijalankan pada saat itu atau pada hari itu. Nah, setiap orang selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Kalian, saya, dan semua orang kita dihadapkan pada pengambilan keputusan. Misalnya saya, pagi-pagi saya harus menyiapkan anak dulu untuk berangkat sekolah, kemudian saya mempersiapkan rumah, lalu setelah itu saya mempersiapkan diri berangkat ke kampus, tentunya dengan waktu yang sudah saya susun ya. Nggak bisa saya seenaknya
mau urus yang ini dulu, urus ini, ada prioritasnya. Harus diperhatikan agar semuanya berjalan sesuai waktu dan sesuai dengan apa yang saya susun. Kemudian keputusan harus dibuat karena ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa alternatif. Kalau misalnya contoh kasus 1, mahasiswa mau lewat mana, mau naik apa, nah itu. Kemudian di kasus 2, mau berapa produksi yang dihasilkan, produk apa yang dihasilkan, seperti itu. Kemudian model keputusan merupakan alat yang menggambarkan permasalahan keputusan sedemikian rupa sehingga memungkinkan identifikasi dan evaluasi sistematik semua keputusan yang tersedia. Itu pengambilan keputusan. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke riset operasional. Definisi dari riset operasional. Riset operasional atau yang tadi saya singkat RO itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisa alternatif keputusan. Nah, merupakan juga metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi oleh ketersediaan sumber daya. Kemudian riset operasional juga merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pemodelan matematik dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, riset operasional juga merupakan serangkaian kegiatan analisis dan pemodelan matematik untuk keperluan pengambilan keputusan. Ini adalah definisi secara garis besar atau apa arti dari riset operasional. Jadi secara umum, riset operasional itu disiplin ilmu yang mempelajari pemodelan matematik dalam proses pengambilan keputusan. Nah, bicara mengenai riset operasional, apa sih sebenarnya kontribusi dari riset operasional atau teknik riset operasional yang disingkat dengan TRO? Maksudnya gunanya apa? Kontribusinya apa? Dalam TRO ini kontribusinya adalah sebagai penstrukturan atau penyusunan situasi dunia nyata ke suatu model matematik. Seperti tadi di definisinya ya. Jadi TRO atau RO ini dia penyusunan suatu situasi di dunia nyata. Maksudnya di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan nyata kita sehari-hari dibuat dalam suatu model matematis atau secara matematika. Nah, kemudian mengeksplor struktur setiap penyelesaian dan mengembangkan prosedur sistematis untuk mendapatkannya atau ada hasilnya. Kemudian setelah itu tentunya untuk mengembangkan penyelesaian seperti itu. Kita lanjut. Nah, dilihat dari dunia nyata, pengambilan keputusan itu dapat dibedakan atas beberapa bagian ya. Kalau kita balik lagi ke kasus kita tadi ya, kalau contoh pada kasus 2, keputusannya beresiko itu didukung oleh data yang tidak pasti, tetapi ketidakpastian itu dapat dinyatakan dalam bentuk peluang. Kemudian ada keputusan yang tidak pasti, contohnya pada kasus 1. Kenapa keputusan pasti itu contohnya pada kasus 2? Karena dia sudah punya rencana ya. Setiap perusahaan itu pasti punya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Dia mempunyai produksi, dia juga sudah menentukan produksi. Barang A misalnya diproduksi di bulan sekian sampai sekian, barang B bulan sekian sampai sekian. Begitu juga kuantitinya atau jumlahnya. Si barang A pada bulan 1 misalnya sampai bulan 5 diproduksinya sekian ribu misalnya. Tapi kalau di bulan 5 sampai ini tidak sebanyak atau bahkan mungkin lebih banyak di bulan lainnya, seperti itu. Itu keputusan pasti. Kalau keputusan tidak pasti, pada contoh pada kasus 1, karena kan belum tentu ya, belum tahu mau naik apa.
apa, mau menggunakan kendaraan yang mana, pasti itu kan kalian yang mengambil atau mahasiswa yang mengambil keputusan. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Sudah jelas Bu. Saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam 3 elemen permasalahan optimasi yang harus diidentifikasi. Ada 3 elemen permasalahan optimasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, kemudian alternatif atau variabel keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Tujuan kalau jadi di dalam PRO atau riset operasional itu tujuannya pasti ada maksimasi dan minimisasi, memaksimalkan ataupun meminimalkan. Nah, kalau maksimisasi tentunya yang dimaksimalkan adalah keuntungan dan atau penerimaan. Kalau yang diminimalkan atau minimisasi tentunya biaya, waktu, dan jarak. Itu kalau kita bicara mengenai tujuan. Jadi kalau dimaksimalkan apa, yang diminimalkan apa. Nah, kemudian masuk ke alternatif atau variabel keputusan. Nah, variabel alternatif keputusan yang tersedia menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Di sini ada tahapan studi dari riset operasional. Ada identifikasi permasalahan, ada pembangunan model, ada penyelesaian model, ada validasi model, dan yang terakhir implementasi hasil akhir. Kita lihat di sini masing-masing definisinya. Nah, kalau identifikasi masalah, ini seperti yang kalian tahu ya, kalau kita masuk ke dalam suatu objek atau suatu lingkungan yang dengan tujuan tertentu, kita harus mendefinisikan masalahnya. Tentunya proses yang dilakukan adalah mendefinisikan atau merumuskan tujuan yang jelas dari suatu masalah dalam sistem atau model yang dihadapi. Jadi kita mencari masalah yang ada ini apa dari suatu objek penelitian ataupun model yang kita hadapi. Kemudian setelah kita sudah mengidentifikasi masalah, kita masuk ke dalam pembangunan model. Nah, dalam pembangunan model ini adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan yang berupaya untuk merancang, berbicara sesuai dengan tujuannya yang kedua ya, pembangunan model. Jadi kita merancang dan mengoperasikan sistem dengan sebaik-baiknya. Kemudian penyelesaian model. Di sini proses menemukan solusi optimal atau yang terbaik dari suatu masalah yang telah dimodelkan secara matematis. Nah, kemudian validasi model. Di sini model bisa dikatakan valid jika dapat memberikan prediksi yang andal atau yang sesuai dengan kinerja sistem. Nah, yang terakhir implementasi hasil akhir. Ini merupakan langkah akhir atau tahapan akhir dari tahapan RO, yaitu proses yaitu di mana solusi yang telah diuji dan validasi diterapkan secara nyata atau secara jelas di dunia nyata atau di sistem yang kita pelajari. Oke. Sampai di sini. Yang terakhir, ini perkembangan dan dampak RO atau riset operasional. Nah, riset operasional ini pertama kali digunakan pada Perang Dunia Kedua, yaitu di Angkatan Bersenjata AS dan Inggris. Kemudian karena mereka harus membuat peta ya, maksudnya pada Perang Dunia itu pengalokasian misalnya pengiriman barang, pengiriman amunisi atau pengiriman sumber daya lainnya, mereka perlu melakukan pemetaan. Kemudian beberapa teknik yang dikembangkan adalah memasukkan ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Saya ambil misalnya ilmu politik. Misalnya kemarin-kemarin kita masuk ke dalam politik, misalnya kita sedang ada caleg kan harus cari suara ya.
Nah itu kan harus diprediksi kira-kira di titik A atau di daerah A ini bisa dapat suara berapa, titik B atau daerah B dapat suara berapa. Nah itu bisa digunakan riset operasional. Oke, ini adalah pembahasan kita yang pertama pada penjelasan atau pertemuan kita pertama. Penjelasannya adalah sampai di sini. Adakah yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Tadi kan kata Ibu riset operasional itu bisa dihitung dalam model matematik. Iya, betul. Sedangkan pemodelan matematik. ya matematis. Nah, sedangkan dengan perkembangan zaman ini kan Bu, RO itu kata Ibu juga bisa dihitung menggunakan model komputerisasi ya Bu. Iya, berkembang sesuai dengan teknologi komputer. Ya. Ya. Nah, itu gimana Bu? Oke. Jadi di sini kita akan dalam mata kuliah ini ya, kita akan bahas secara sistem, kemudian secara manualnya. Tapi sebenarnya dalam riset operasional itu sudah ada aplikasinya. Jadi kalian tinggal memasukkan data tergantung dari problem atau masalah yang kalian hadapi, tinggal masukkan data di aplikasi yang akan kita gunakan, yang khusus digunakan dalam riset operasional. Bisa menjawab? Bisa. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sudah Bu. Oke. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jangan lupa isi absen di Spada. Kalian absen di Spada. Saya percaya bahwa kalian adalah mahasiswa yang taat dan mahasiswa yang bertanggung jawab ya. Jadi isi absen sesuai dengan kehadiran. Saya tunggu kehadirannya minggu depan di hari dan waktu yang sama. Terima kasih.